Dari sisi barat lereng Gunung Sumbing, rombongan jelajah kopi bergerak menuju sisi timur. Di wilayah ini juga terdapat kopi Arabica terbaik di dunia. Salah satu jenis single origin yang terkenal di Jawa Tengah adalah kopi posong. Nah, saya akan memasuki kawasan kebun kopi posong. Inilah Temanggung, keindahan lereng Gunung Sumbing bersanding di sisi Gunung Sindoro, dihiasi hamparan perkebunan masyarakat yang menghuni dua lereng gunung ini. Hamparan pohon kopi di tengah kebun tembakau melengkapi keindahan lereng Gunung Sumbing. Desa inilah yang menjadi tujuan saya. Ingin tahu bagaimana budidaya kopi bersanding dengan tembakau yang menjadi tumpang sari selain Lam Torogung. Pak Yamidi. Oh, selamat pagi Mbak Mila. Pagi, selamat Pak. datang. Terima kasih Pak Yamidi. Ya. Ini lagi sibuk mupuk ya Pak? Iya, kita lagi mupuk kopi. Jenis pupuk yang digunakan ini untuk pohon kopi? Kalau untuk jenis pupuk yang kita gunakan, ini pupuk organik, pupuk kandang. Iya. Kalau jenis pohon yang ditanam di sini? Ini Arabica ini kan ya? Arabica, tanaman kopi di sini tanaman kopi Arabica semua. Untuk varietasnya, ini yang varietas Sigara Rontang. Sigara Rontang. Iya. Tapi ada berapa varietas yang ditanam di sini Pak? Kalau di kebun ini dan di Desa Telahap ini ada multivarietas. Ada Kartika, Kartika 2, Kartika 1, Kartika 2, ada Lini S, Sigara Rontang, dan Komasti. Oh, banyak berarti varietasnya. Iya, banyak sekali varietas yang kita tanam di sini. Ini ketinggiannya berapa Pak? Kalau ketinggian MDPL-nya, MDPL-nya di sini di 1.500 MDPL. 1.500, jadi memang tidak cocok untuk Robusta ya Pak? Iya, memang di sini cocoknya ini tanaman kopi yang Arabica. Karena kalau Robusta ditanam di sini, dia mau tumbuh subur, dia mau berbuah, tapi kompong, tidak ada isinya. Tapi kopong? Iya. Nah, ini yang jenis Kartika. Ini jenis Kartika? Iya. Apa Pak yang membedakan untuk masalah daun dulu deh, untuk dari segi daunnya? Secara fisik, yang Kartika, ini pucuknya atau pupusnya ini hijau muda. Hijau. Tapi kalau yang Sigara Rontang, ini agak kecoklatan. Oh, beda ya? Iya, ada perbedaannya. Ini Kartika, ini ya, Sigara ini Rontang? yang Sigara Rontang. Oh. Ini, jadi perbedaannya yang mencolok ini. Yang kedua, untuk ruasnya, kalau yang Sigara Rontang ini tidak terlalu rapat. Tapi kalau yang Kartika ini sangat rapat ya, sekali ya? Gitu. Sehingga tanamannya ini seperti beringin, sangat lebat sekali. Gitu. Oh. Pak Yam, tadi aku lihat pas nyamperin Pak Yam itu ada beberapa pohon tembakau. Iya. Kenapa tuh Pak? Itu termasuk pohon pelindung di sekitaran kopi? Enggak. Jadi di Telahap ini, tanaman kopinya ini kopi yang berdampingan dengan tanaman tembakau. Istilahnya ada namanya pola Telahap. Pola Telahap? Iya, pola Telahap. Pola untuk di daerah Telahap sendiri? Iya, di daerah Telahap. Jadi pola pertanamannya kita memadukan tanaman tahunan dengan tanaman semusim. Jadi, yang tahunan kopi, ya, yang semusim ini ada tembakau, ada tanaman hortikultura. Sehingga pendapatan masyarakat ini ada terus, walaupun sedikit-sedikit. Tapi ngaruh sama cita rasanya nggak Pak? Kalau untuk pengaruh, karena kopi ini punya sifat yang higroskopis, punya sifat yang mudah menyerap aroma sekitar, sehingga kopi di sini sangat terkenal dengan kopi yang beraroma tembakau. Wow. Ini. Desa Telahap memang dikaruniai kesuburan. Semua tanaman tumbuh subur di sini. Di masa lalu, semua lahan petani didominasi oleh tembakau. Seiring berjalannya waktu, beberapa petani mulai menanam kopi di lahan tembakau.
awalnya mendapat tantangan dari petani lain. Mereka tidak setuju ada tanaman kopi di lereng Sumbing, karena petani tembakau adalah kodrat yang harus mereka jalani. Namun berkat kegigihan beberapa petani kopi, cara pandang salah terhadap petani kopi mulai berubah. Seperti Pak Yamidi, dengan gigih dia buktikan kalau bertani kopi lebih menguntungkan. Perlahan petani lain pun mulai ikut menanam kopi di antara kebun tembakau mereka. Dulu di sini tanaman hanya tanaman semusim semua. Maka dari itu dulu di sini ada penelitian bahwa tanah yang ada di Desa Telahap ini sudah termasuk kategori kritis. Karena untuk tingkat erosinya ini sangat tinggi sekali. Per hektar per tahun ini mencapai 47,5 ton per hektar per tahun. Nah, maka dari itu dulu dari kelompok tani ini mengambil inisiatif bekerja sama dengan dinas. Kita akhirnya sebagai penanggulangan erosi kita menanam tanaman kopi, yang mana tanaman kopi ini bisa menahan laju erosi tanah, begitu. Nah, namun demikian Pak, kita juga tidak begitu mudah untuk mengajak petani untuk menanam kopi, karena petani yang dulunya hanya menanam tanaman semusim yang notabene 3-4 bulan bisa dipanen, kita mengajak petani untuk menanam yang 3 tahun baru bisa dipanen. Sehingga dulu banyak sekali pertentangan. Namun demikian, kita dulu pertama 14 orang Pak, kita sebagai memberikan contoh ke masyarakat. Kemudian tahun 2000 kita sudah mulai tanam besar-besaran, yaitu 50.000 batang. Kemudian disusul lagi tahun 2001, kita dapat alokasi bantuan bibit dari Dinas Perkebunan Provinsi. Kala itu kita dapat bantuan bibit 150.000 batang. Dengan kegigihan Yamidi, salah satu petani yang berani menanam kopi sejak 20 tahun lalu. Kini jerih payahnya sudah menuai hasil. Kopi Desa Telahap mulai dikenal luas dengan aroma khas dan memiliki ciri khas tersendiri.